Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim, amma ba'du. Para asatidz, para alim, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus yayasan atau DKM Masjid Al-Ikhlas, Masjid Jami Al-Ikhlas, yang juga saya hormati, para jamaah kajian duha, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berkumpul di tempat ini. Mungkin yang lain malah berlibur ke mall, ke tempat-tempat rekreasi. Sebenarnya tempat rekreasi yang betul ya di sini. Mengapa? Karena dalam hadis sabda Rasulullah SAW, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kamu lewat menjumpai taman-taman surga, maka kamu rekreasi di situ, bersenang-senang. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman-taman surga itu, hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hilakul dzikri", yaitu perkumpulan-perkumpulan orang berzikir. Majelis ilmu itu termasuk majelis zikir. Saudara yang datang ke sini berarti itu rekreasi. Cuma rekreasinya di taman surga. Ini rekreasi yang sebenarnya. Nah, tema yang akan kita bicarakan pada pagi kali ini disampaikan oleh dari panitia pada saya, perbedaan salaf dan salafi. Karena kita mengenal ada istilah ulama salaf, sekarang ada kelompok namanya salafi. Salaf itu artinya apa? Salaf itu artinya, kalau secara bahasa, sesuatu yang mendahului kita itu salaf. Atau masa sebelum sekarang salaf. Hari kemarin dibanding hari ini salaf kemarin. Itu secara bahasa. Salaf itu artinya sesuatu yang mendahului. Pokoknya yang duluan salaf. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, yang dimaksud salaf ini artinya apa? Salaf itu artinya generasi pertama di dalam Islam. Generasi awal dalam Islam. Sejak abad pertama sampai abad ketiga Hijriah. Jadi umat Islam yang hidup sejak masa Rasulullah SAW sampai tahun 300 Hijriah itu namanya generasi salaf. Nah, umat Islam yang hidup sejak tahun 301 sampai sekarang itu namanya generasi khalaf, generasi belakangan. Dan generasi salaf ini memang termasuk diagungkan di dalam Islam. Mengapa dianggap generasi terbaik?
Karena dalam hadis sabda Rasulullah SAW, khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang segenerasi dengan aku. Artinya 100 tahun pertama dalam Islam. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali, generasiku, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Kata para ulama, berarti ini masa 300 tahun. Itu salaf. Nah, sekarang ini ada kelompok namanya salafi. Salafi itu artinya nisbat kepada salaf. Jadi kelompok ini mengaku katanya pengikut generasi salaf, kelompok salafi. Dan biasanya kelompok salafi ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Apakah mereka benar-benar pengikut salaf, kelompok yang salafi? Kalau yang salafi kelompok-kelompok baru ini ya, kelompok-kelompok baru yang mengklaim sebagai pengikut generasi salaf, mayoritas ulama tidak mengakui. Mengapa? Karena salaf ini kata para ulama, as-salafiyah marhalatun zamaniyah mubarakah, walaysa bimadhabin islami. Generasi salaf ini fase perjalanan masa yang diberkahi oleh Allah. Dan itu 3 fase, 3 abad pertama dalam Islam. Dan bukan mazhab. Jadi salaf itu bukan mazhab. 3 abad pertama. Bukan mazhab tertentu dalam Islam. Mengapa begitu? Generasi salaf ini secara umum dibagi 2. Ada generasi salaf yang soleh, ada generasi salaf yang tak soleh. Kalau orang ikut salaf, salaf yang mana ini? Karena Khawarij juga salaf, Syiah salaf juga, kemudian Mu'tazilah salaf juga, Murji'ah salaf, sama-sama salaf. Ini salaf-salaf yang tak soleh. Kemudian salaf yang soleh sendiri itu mazhabnya tidak satu, baik di dalam fikih maupun di dalam masalah lain. Jadi tidak satu pemikiran salaf itu. Kalau imam mazhab yang berkembang sampai sekarang tuh salaf semua. Imam Hanafi wafat tahun 150, Imam Maliki, Imam Syafi'i, lalu Imam Hambali. Ini salaf semua. Kalau ada orang mengklaim pengikut kelompok salaf, perlu ditanya, ini salaf yang mana? Ini yang perlu kita tahu. Mengapa? Ternyata kelompok yang mengklaim sebagai pengikut golongan salaf, ternyata ini hanya ngaku-ngaku saja. Mengapa? Mungkin mereka mengambil sebagian pendapat salaf dan tidak semuanya. Karena salaf itu banyak. Jadi yang mengaku pengikut salaf ini ngaku-ngaku saja. Kalau diteliti, dikaji secara mendalam, mereka agak sungguhan mengikuti salaf. Salaf yang diikuti yang cocok aja, yang gak cocok dibantai sama mereka. Itu salaf ya. Ini contoh ya, perbedaan kelompok salafi sekarang dengan ulama salaf dulu. Kita bukan bicara akidah, bicara fikih saja. Perbedaannya apa? Kalau ulama salaf dulu, dalil yang disepakati jumlahnya ada 4. Itu dalil yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau yang tidak disepakati ada sekitar 20. Jadi dalil hukum agama kalau belajar ilmu usul fikih sekitar 25 saudara, atau 24. Jadi banyak.
Jangan dikira cuma Al-Quran hadis. Ada 25 atau 24 macam. Cuma yang disepakati semua mazhab mengambil itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau yang tidak disepakati ada masalih mursalah, ada istihsan, ada amalu ahlil Madinah, kemudian ada ibtalul hiyal, kemudian ada amalus sahabah, kemudian ada ilham, kemudian ada sadduz zari'ah, kemudian ada syar'u man qablana dan lain sebagainya. Dah lupa karena banyak jumlahnya. Cuma yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, kelompok salafi ngaku ikut salaf ini cuma 2. Apa? Mereka sering bilang kembali pada Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan hadis, lalu mengaku mengikuti manhaj salaf, menamakan dirinya salafi, ini perlu digugat. Ditanya, mengapa cuma Al-Quran hadis saja? Mengapa perlu ditanya? Dalil yang disepakati oleh salaf ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma'nya mana? Ijma' itu artinya kesepakatan para ulama. Mengapa ijma' ini perlu digugat? Pada masa generasi salaf, golongan yang menolak ijma' itu aliran sesat. Seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah itu kelompok anti ijma'. Karenanya ditanya, kenapa enggak sebut ijma'? Apa anti ijma'? Kalau anti ijma' berarti aliran sesat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu digugat lagi qiyas. Qiyasnya mana? Qiyas itu artinya apa, saudara? Qiyas itu artinya menyamakan perkara-perkara yang tidak diterangkan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka disamakan dengan apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu qiyas. Nah, mengapa qiyas perlu digugat? Pada masa ulama salaf yang menolak qiyas ini juga aliran sesat. Ini kok menolak qiyas? Apa ikut aliran sesat? Kemudian qiyas ini juga perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran misalnya ya, salah satu ayat tentang qiyas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa ambil pelajaran? Ambil pelajaran itu kan perintah melakukan qiyas, samakan perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, maka samakan dengan apa-apa, qiyaskan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Semisal contoh ya, saudara jadi guru di sekolah dasar. Ada muridnya kelihatan mau nakal. Saudara bilang, dulu kakak kelas kamu karena nakal gak naik kelas. Kamu harus bisa ngambil pelajaran. Nah, artinya apa? Berarti saya kalau nakal tak akan naik kelas. Kan begitu, itu qiyas. Jadi qiyas ini memang perintah Al-Quran. Kemudian lagi pula, sebagian besar hukum-hukum agama itu dasarnya qiyas. Hukum-hukum fikih yang paling banyak itu dalilnya qiyas. Mengapa pakai qiyas? Ayat Al-Quran yang menerangkan hukum itu cuma 500 ayat. Hadis-hadis juga begitu. Sementara fatwa-fatwa para ulama jumlahnya jutaan. Dari mana fatwa-fatwa itu? Ya dari qiyas. Kalau gak ada qiyas, menolak qiyas bahaya, saudara. Bahayanya apa? Banyak persoalan nanti dibolehkan. Semisal contoh, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, larangan mengambil harta anak yatim itu untuk dimakan.
Dalam Al-Quran diterangkan, Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perut mereka. Itu orang makan hartanya anak yatim. Ayat ini memberikan pesan haram hukumnya mengambil harta anak yatim untuk dimakan. Sekarang ada pertanyaan, gimana kalau ada orang ngambil harta anak yatim bukan untuk dimakan? Untuk apa? Untuk beli minuman, boleh enggak? Cuma minum-minum. Ya pokoknya minum extra jos, minum dawet atau minum apa, boleh apa enggak? Halal apa haram? Haram. Mengapa haram? Disamakan dengan makan. Kalau enggak ada kias bahaya. Kamu ini kok selalu minum enak-enak, mahal-mahal, kamu kan enggak kerja, dari mana uangnya? Saya ini pegang uangnya anak yatim, saya beli minum. Loh, enggak boleh. Kata siapa enggak boleh? Apa kata dia? Yang dilarang dalam Al-Quran kalau untuk makan, ini minum bro. Bahaya saudara kalau gak ada kias. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk makan, bukan untuk minum. Untuk apa? Untuk rokokan. Kira-kira boleh apa enggak? Haram apa halal? Haram. Mengapa? Disamakan dengan makan. Kalau gak ada kias bahaya. Kamu rokoknya mahal-mahal. Dari mana ini? Kamu gak kerja. Saya ini kan pegang panti asuhan, banyak uangnya anak yatim, saya beli rokok. Loh, gak boleh tuh, haram. Kalau gak pakai kias, apa kata dia? Enggak apa-apa. Yang dilarang itu kalau buat makan. Saya ini cuma untuk rokokan aja. Ya gak boleh juga. Atau contoh berikutnya, ada orang ambil hartanya anak yatim bukan untuk makan, bukan untuk minum. Untuk apa? Untuk pergi umroh. Boleh apa enggak? Kan enggak boleh juga kan? Ini kias. Atau contoh lebih jauh, ada orang jadi bendahara masjid, uangnya dipakai untuk rekreasi jalan-jalan, misalnya ziarah Wali Songo. Boleh apa enggak? Enggak boleh juga. Mengapa enggak boleh? Nanti dia jawab kalau enggak pakai kias, enggak apa-apa, wong ini uangnya masjid. Yang dilarang kan uangnya anak yatim. Dalam Al-Quran sama saja. Makanya kata para ulama, orang yang memegang uang fasilitas umum seperti masjid, seperti barang wakaf ya, pondok, yayasan, itu sama hukumnya dengan anak yatim. Pegang hartanya yatim. Itu kias namanya saudara. Artinya apa? Kalau gak ada kias ini bahaya. Ini kelompok salafi gak mau kias ini. Bahaya kalau gak ada kias. Atau contoh lagi ya, di dalam Al-Quran menyakiti orang tua yang dilarang itu dengan dua cara. Apa? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata uf pada kedua orang tua. Berkata uf itu artinya apa? Guru-guru, kiai-kiai dulu bilang berkata uf itu artinya berdesis. Setelah dia merasa hebat, kalau orang tuanya berbicara, kalau gak cocok, langsung mukanya bersikap gak cocok kan? Kan gak cocok, itu uf namanya. Atau cemberut, muka masam, itu gak boleh. Mengapa? Karena menyakiti. Yang kedua, yang gak boleh juga, wala tanharhuma. Jangan kamu bentak kedua orang tua kamu. Gak boleh juga. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang anak sangat sopan pada orang tuanya, tapi diam-diam mencuri aset milik orang tua dijualnya.
Kira-kira halal apa haram? Hah? Haram. Kan nggak menyakiti dia kan nggak membentak. Dia sopan sama orang tuanya. Ya haram juga karena menyakiti. Atau contoh lagi, ada seorang anak sangat sopan pada orang tuanya, sangat takzim. Tapi di luar dia melakukan perbuatan yang membuat malu orang tua. Kira-kira halal apa haram? Haram juga. Karena menyakiti orang tua. Bahkan kata Ibnu Abbas, seandainya ada seorang anak, bajunya kena debu, mau dipakai, akhirnya bajunya dikibaskan begini. Debunya terbang kena hidung orang tua. Itu gak boleh itu. Gak boleh. Mengapa? Menyakiti. Sekarang ini kadang-kadang rokokan di depan orang tuanya. Rokoknya masuk ke hidung orang tuanya, lalu ibunya batuk-batuk. Boleh? Haram itu. Dasarnya apa? Kan gak ada di Al-Quran kan. Jangan merokok di depan orang tua kamu, gak ada. Mengapa diharamkan oleh para ulama? Dikiaskan dengan itu. Banyak contoh saudara, artinya apa? Kias itu ada di dalam agama. Jangan dibilang tidak ada. Begitu dalil kias, contoh-contoh kias disampaikan. Apa kata kelompok salafi? Oh kalau begitu gak apa-apa pakai kias. Terus cuma gak boleh kalau dalam urusan ibadah. Kenapa kalau ibadah gak boleh kias? Karena kalau dalam ibadah pakai kias maka hukumnya bid'ah. Siapa yang bilang begitu? Saya katanya. Loh, kamu siapa kok mengkapling-kapling hukum? Jadi kalau ibadah gak boleh, selain ibadah boleh. Kok dikapling-kapling begitu? Memangnya kamu siapa? Gak betul itu, gak benar. Karena Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu menjadi dalil dalam semua hukum. Baik hukum menyangkut ibadah maupun hukum di luar ibadah. Jadi dalil semua. Bahkan kalau kita mempelajari kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban dan lain-lain. Di dalam hadis-hadis sahih, contoh-contoh qiyas yang banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kasusnya itu yang banyak masalah ibadah. Itu qiyas-qiyas yang diajarkan Rasulullah. Contohnya apa? Kita ini kalau berbicara ibadah yang paling pokok kan ada 3. Ya, ibadah harian namanya sholat 5 waktu. Lalu ibadah tahunan namanya apa? Puasa Ramadan. Lalu ibadah sekali seumur hidup wajib ibadah haji. Ini kan ibadah semua. Ini contoh hadis riwayat Imam An-Nasai. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, Ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja. Hai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dunia, tidak sempat berhaji, padahal dia wajib haji. Afa ahujju anhu, apa saya hajikan beliau? Apa saya ganti lunasi hajinya? Apa jawaban Rasulullah? Ternyata Rasulullah jawabnya pakai qiyas. Rasulullah bertanya pada laki-laki itu, Aro'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu anhu. Menurut kamu, seandainya bapak kamu punya hutang pada orang, apa kamu lunasi? Yang kamu tanyakan hutang ibadah pada Allah. Seandainya hutangnya bapak kamu itu harta pada orang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, na'am, ya Rasulullah, saya lunasi. Lalu apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda,
fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Artinya apa? Hutang pada manusia kamu lunasi, hutang pada Allah sama saja dilunasi juga. Ini kan qiyas dalam ibadah namanya. Rasulullah mengajarkan metodologi qiyas dalam ibadah. Ini ibadah yang mahal, yang sulit sekarang walaupun punya uang. Apalagi nanti naik tambah repot ini. Dah keluar nomornya, uangnya tak ada. Akhirnya ditarik uangnya yang sudah setor itu. Ada yang begitu. Ini sekarang. Yang kedua ibadah tahunan, puasa. Contoh qiyas dalam puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar berkata, hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim. Pada suatu hari saya ini merasa senang sekali. Karena merasa senang, saya cium istri saya. Padahal saya lagi puasa. Laki-laki itu kalau senang biasanya hormonnya naik. Kalau hormonnya naik, walaupun puasa, syahwat pada istrinya. Dicium istrinya padahal puasa. Kalau sumpek sebaliknya, hormonnya turun, enggak syahwat sama istrinya. Makanya orang perempuan cari suami jangan cari yang sumpek-sumpek. Dan kalau sering sumpek, kebanyakan sumpek akhirnya impoten. Kalau sudah impoten, hari-hari libur atau malam-malam mestinya menemani istrinya, dia pergi keluar, pergi mancing ke kolam pancing. Ada. Makanya orang-orang yang suka mancing tuh biasanya orang sumpek itu. Nah, kata Sayyidina Umar, saya ini suatu hari senang. Karena senang saya cium istri, padahal saya puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Aku mendatangi Rasulullah, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, laqad sana'tu al-yawma amran 'azima. Hai Rasulullah, pada hari ini saya benar-benar melakukan kesalahan besar. Saya salah besar Rasulullah. Apa itu? Qabbaltu wa ana shaim. Saya mencium istri saya padahal saya puasa. Gimana puasa saya? Apa jawaban Rasulullah? Ternyata Rasulullah jawabnya pakai qiyas. Beliau bertanya, Aro'aita lau tamat matta bima'in wa anta shaim. Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu lagi puasa, gimana puasa kamu? Berpuasa lalu berkumur. Apa kata Umar? Kata Umar, la ba'sa ya Rasulullah. Gak apa-apa, gak batal Rasulullah, kan cuma berkumur. Lalu apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda, falima idzan. Kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri bagi yang berpuasa hukumnya sama dengan yang berkumur pakai air. Berkumur pakai air tidak membatalkan puasa, mencium tak batal puasa. Cuma kalau istrinya yang dicium sudah mandi, sudah pakai bedak ya, sudah harum, berarti berkumurnya pakai pasta gigi. Kalau begitu hukumnya makruh. Karena segar saudara, mencium yang harum-harum itu walaupun bukan istri makruh kalau puasa. Kalau istrinya yang dicium baru bangun tidur atau baru pulang dari sawah atau pulang dari pasar jualan ikan, itu gak makruh itu. Mengapa? Karena gak enak baunya memang. Itu berarti sama dengan berkumur air asli, gak ada campurannya. Kalau lebih dari mencium, bukan berkumur namanya, itu namanya minum. Kalau minum berarti batal puasa. Nah, ini artinya apa? Ini qiyas dalam ibadah. Artinya qiyas dalam ibadah itu ada, jangan dibilang gak ada anti qiyas.
Ini contoh kias dalam ibadah puasa. Sekarang kias dalam ibadah apa lagi? Sholat. Misalnya sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah siang malam. Mengapa? Salah satu istri Rasulullah ada yang bibinya Ibnu Abbas. Jadi para sahabat yang keluarganya menjadi istri Rasulullah, Rasulullah ini kan istrinya 9 kan menjelang wafat. Itu biasa keluar masuk ke rumah itu karena masih mahram. Nah, Ibnu Abbas ini masuk pada waktu akhir malam. Ternyata Rasulullah mau sholat tahajud. Karena Rasulullah mau sholat malam, faqumtu khalfahu. Aku berdiri di belakang beliau. Tahu aku berdiri di belakangnya, fa akhadha biyadi. Fajarrani wa ja'alani bihidhaih. Rasulullah ambil tanganku, aku ditariknya, dibuat lurus dengan beliau. Karena aku makmum sendirian. Lalu apa? Falamma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistu. Begitu Rasulullah fokus pada sholatnya, sudah takbiratul ihram, saya mundur lagi. Bayangkan, coba ada orang salafi, Ibnu Abbas mundur, kira-kira dibilang apa itu? Kan pasti dibilang bid'ah. Karena oleh Rasulullah diluruskan, berarti sunnah. Mundur berarti bid'ah. Kan begitu kalau ada salafi. Untungnya zaman Rasulullah gak ada salafi. Karena salafi baru 200 tahun dari sekarang. Gak lama saudara. Sekitar 200 tahunan. Salafi Wahabi itu didirikan oleh pendirinya setelah ayahnya wafat tahun 1153. Sekarang 1444. Berapa tahun berarti? 300 ya. 300 tahunan. Nah, falamman sorofa, ketika Rasulullah selesai sholat, qala li, Rasulullah bertanya kepadaku, Yabna Abbas, malak, Ibnu Abbas, ada apa kamu? Ja'altuka bihidha'i fatahnas. Kamu aku luruskan denganku, tapi kamu mundur lagi. Rasulullah gak langsung saudara, Ibnu Abbas kamu ini bid'ah, sudah aku luruskan masih mundur. Enggak, ditanya alasannya apa, kamu kok mundur? Ternyata apa? Ibnu Abbas ini jawabnya pakai kias. Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayyusalliya bihidha'ik wa anta Rasulullah alladhi a'taqallah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan sampean? Sampean ini kan Rasulullah yang dikaruniakan derajat yang agung oleh Allah. Artinya apa? Posisi sholatnya Ibnu Abbas dengan Rasulullah dikiaskan dengan posisi derajatnya di hadapan Allah. Rasulullah ini derajatnya di depan kita, kita di belakangnya. Maka sholat pun jangan lurus. Kalau lurus tak sopan, kata Ibnu Abbas, mundurlah dikit. Jadi jawabnya pakai kias. Lalu apa? Fa'ajabahu. Rasulullah senang sekali dengan jawabanku. Nah, berdasarkan hadis ini, ibadah yang berdasarkan kias itu dihargai, diakui, dibenarkan, bukan dibid'ahkan. Ini contohnya Ibnu Abbas. Dari senangnya Rasulullah pada jawaban Ibnu Abbas, wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar Allah menambah aku ilmu dan pemahaman dalam agama. Nah, imam kita, Imam Syafi'i, dalam masalah sholat berjamaah, ketika makmumnya sendirian, mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi makmum itu walaupun sendirian mundur sedikit dari imam. Mengapa mundur? Menjaga adab dengan imam. Karena kalau seseorang kita tunjuk menjadi imam berarti dia punya kelebihan.
Karena dia punya kelebihan, kita yang punya kekurangan, sopanlah dikit, mundur. Itu adab namanya. Dan kalau lurus, lurus boleh. Kalau makmum dan imam cuma berdua, lurus itu boleh, gak apa-apa. Cuma dalam satu kasus bisa batal sholatnya makmum. Kok bisa? Aturan dalam sholat berjamaah, makmum itu tidak boleh lebih maju daripada imam. Kalau ada imam berdua dengan makmum, tumitnya lurus. Imamnya orangnya pendek, makmumnya orangnya tinggi. Kira-kira waktu rukuk dan sujud yang lebih maju ke depan siapa? Kan makmumnya yang maju, karena dia tinggi. Akhirnya jamaah yang baru datang bingung. Mengapa bingung? Ini yang kedengaran suara takbir macam sebelah kiri, tapi yang maju kok yang kanan ini. Yang mana mau disuruh mundur biar saya ada temannya di belakang. Akhirnya karena satunya lebih maju, dikira imamnya yang makmum, dipegang belakang, suruh mundur sama dia. Imamnya bingung juga. Saya imam disuruh mundur. Nah, ini artinya apa, saudara? Ini qiyas dalam ibadah. Artinya qiyas dalam ibadah itu ada, jangan dibilang tidak ada. Dan setelah Rasulullah wafat, para sahabat tetap melakukan qiyas. Apa contoh-contoh qiyas para sahabat? Contoh-contoh qiyas para sahabat ini diantaranya adalah yang kita tahu, sholat qobliyah ba'diyah itu yang punya apa? Sholat 5 waktu, sholat maktubah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau zuhur dan Jumat itu lengkap, ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau asar, qobliyah saja. Kalau maghrib lengkap, qobliyah, ba'diyah. Isya, qobliyah, ba'diyah. Lalu subuh, qobliyah saja. Ternyata pada masa sahabat sholat hari raya ada qobliyah ba'diyahnya. Kok bisa? Apa dasarnya? Qiyas. Dalam kitab-kitab hadis diriwayatkan, misalnya dalam Majma'uz Zawaid, mengutip riwayat Abu Ya'la dan At-Tabrani, Imam Ayyub berkata, Ra'aitu Anas bin Malikin wal Hasan yusalliyani fi musallal 'id qabla an yakhrujal imam. Aku melihat sahabat Anas bin Malik dan Hasan Basri sholat qobliyah id, qobliyah hari raya sebelum imam datang. Artinya apa? Sudah ada sholat qobliyah id. Kemudian dalam satu riwayat orang-orang sholat ba'diyah juga. Ini dasarnya apa? Ini dasarnya qiyas. Dikiaskan dengan sholat 5 waktu. Kok tahu kalau dasarnya qiyas? Ada penjelasan dari Sayyidina Ali. Dalam riwayat Imam Al-Bazzar dalam musnadnya ada hadis dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali datang ke tempat sholat hari raya, mau menjadi imam. Sampai di situ sebagian orang laporan pada beliau, Ya Amirul Mukminin, an-nasu shallau qabla al-'id. Hai Amirul Mukminin, tadi orang-orang sholat qobliyah id. Gimana hukumnya itu? Sayyidina Ali gak jawab. Beliau langsung ngajak sholat, as-sholatu jami'ah. Lalu takbir 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Habis itu khutbah id. Selesai khutbah id, ternyata orang-orang banyak yang sholat ba'diyah. Akhirnya orang-orang tadi lapor, Ya Amirul Mukminin, an-nas yusallun ba'dal id. Itu orang-orang sholat ba'diyah itu, gimana hukumnya itu? Ternyata apa? Sayyidina Ali tanya sama mereka, Sa'altumuni anis sunnah. Apakah kalian bertanya kepadaku tentang sunnah Rasul? Kalau kamu tanya tentang sunnah Rasul, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yusalli qabla al-'id wala ba'da. Rasulullah gak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah id, gak pernah. Kalau kamu tanya itu. Tapi kalau kamu lapor pada saya agar saya melarang mereka, saya gak berani melarang. Mengapa? Dalam Al-Quran yang melarang sholat itu Abu Jahal. Kalau saya melarang, saya takut nanti masuk kelompoknya Abu Jahal. Di mana?
Allah berfirman, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Itu karena Abu Jahal. Masa saya disuruh ngelarang orang sholat, katanya. Nah, artinya apa? Orang yang melakukan ibadah berdasarkan qiyas itu gak boleh dilarang, saudara, apalagi dibid'ahkan. Gak boleh. Mengapa? Karena qiyas ini dalil yang diakui sejak masa ulama salaf. Itu perintah Al-Quran dan memang pelajaran dari baginda Rasulullah. Termasuk saudara yang pernah haji atau pernah umrah. Kalau pesawatnya mendarat di Jeddah, pakaian ihram dari mana? Kan dari Jeddah. Kok bisa Jeddah itu menjadi mikot, tempat mulai pakaian ihram? Kan gak ada hadisnya, itu qiyas. Dasarnya qiyas. Pakai qiyas dasarnya itu. Jadi qiyas, saudara, qiyas dalam ibadah ini berlaku. Dan sekarang ini kan bulan Sya'ban. Ini mengapa perlu kita jelaskan. Karena kita ini sering bertengkar dengan salafi ini ya gara-gara ibadah. Ini bulan Sya'ban, malam Rabu besok yang akan datang ini malam apa namanya? Malam nisfu Sya'ban. Umat Islam di Indonesia dari dulu, kalau malam nisfu Sya'ban sejak saya kecil biasanya baca apa di masjid-masjid? Baca Yasin 3 kali. Ini malam nisfu Sya'ban orang-orang salafi marah. Mengapa? Baca Yasin katanya bid'ah, tak sesuai dengan manhaj salaf. Jawaban kita bagaimana? Yang tak sesuai itu kamu suka membid'ahkan orang. Mengapa? Malam nisfu Sya'ban ini malam yang utama memang. Malam obrolan rahmat Allah. Banyak anugerah dan rahmat Allah diturunkan. Dalam hadis-hadis itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal ittala'a ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memandang kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Mengapa di sini pakai redaksi pada hamba-hambanya? Ibadihi ini artinya orang-orang Islam yang menghambakan diri, artinya yang lagi beribadah. Fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Jadi orang beribadah pada malam nisfu Sya'ban diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni cuma 2 orang, illa li musyrikin aw musyahin. Kecuali 2 orang yang tak diampuni. Pertama orang musyrik. Yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Makanya dari sekarang kalau punya musuh minta maaf. Kalau punya salah sama orang, khawatir malam nisfu Sya'ban gak dapat ampunan. Kalau ada saudara kita punya salah sama kita, maafkan aja, kasihan. Siapa tahu malam nisfu Sya'ban dapat juga dia. Kan begitu. Artinya malam nisfu Sya'ban ini memang malam utama. Karenanya kata Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, Balaghani anna du'a yustajabu fi khamsi layal. Telah sampai kepadaku, doa itu dikabulkan pada 5 malam. Apa saja? Lailatul Jum'ah. Pertama malam Jumat. Yang kedua Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang ketiga Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang keempat awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kelima Lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Karena ini malam-malam ijabah, maka dianjurkan semalaman beribadah. Dan ini sejak masa salaf. Jangan dikira orang meramaikan, menyemarakkan malam nisfu Sya'ban kerjanya orang Jawa, orang Betawi. Bukan itu. Itu bukan Islam Nusantara, tapi memang Islam ya Islam. Itu sejak di Timur Tengah dulu. Ada kitab berjudul Akhbaru Makkah fi qadimid dahri wa hadithihi. Informasi-informasi tentang kota Mekah pada masa silam dan masa sekarang.
Yang mengarang ini ulama salaf, Al-Imam Abu Abdillah Al-Faqihi. Al-Faqihi ini wafat tahun 272 Hijriah. Di dalam kitab ini diterangkan tradisi penduduk Mekah pada malam nisfu Sya'ban. Apa kata beliau? Pada malam nisfu Sya'ban, zahaba ammatur rijal wan nisa bi Makkah ilal Masjidil Haram. Mayoritas laki-laki dan perempuan malam nisfu Sya'ban itu datang ke Masjidil Haram. Ngapain? Fayusallun wa yatufun wa yaqra'unal Qur'an. Lalu mereka sholat, tawaf, baca Quran hatta sabah sampai subuh. Sampai subuh saudara. Sholat yang dikerjakan apa? Wa minhum mayyusalli mi'ata rakaah. Sebagian mereka ada orang-orang yang sholat 100 rakaat. Jadi sholat sunnah malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Fayaqra'u fi kulli raka'atin ba'dal hamdu fayaqra'u qul huwallahu ahad 11 marrah. Mereka setiap rakaat selesai baca Fatihah, baca surat qul huwallahu ahad 11 kali. Kalau rakaatnya 100, lalu surat Ikhlas per rakaat dibaca 11. Berapa kali semalam itu? Berarti kan 1100 kan? Berarti itu kan baca surat Ikhlas 1100 kali. Ya pantas selesai sampai subuh. Dan mereka bacanya akan pelan-pelan. Dan mereka biasanya minum air zam-zam. Lalu air zam-zam dibawa oleh mereka ke rumahnya. Disimpan persiapan barangkali ada keluarganya yang sakit. Karena dalam hadis ada begitu memang. Ayo yang minta sembuh tak sembuhkan. Itu hadis qudsi. Yang punya hajat tak kabulkan itu malam nisfu Sya'ban. Dulu di negeri kita di Indonesia, sebagian daerah malam nisfu Sya'ban itu orang ngumpul di masjid sampai pagi, bawa air memang. Sholat sunnah baca Quran. Sekarang ini, dan ini tradisi sejak masa salaf. Sekarang ini orang cuma baca Yasin 3 kali sudah dimarahi sama salafi. Wong dulu sampai subuh itu. Lalu mereka yang marah-marah ini ngaku manhaj salaf. Bukan manhaj salaf mereka. Salafi yang sekarang itu bukan ikut salaf. Itu singkatan dari salafi, artinya salah fikir. Kita gak boleh ikut kelompok yang salah fikir. Ini malam nisfu Sya'ban saudara, malam Rabu besok. Karenanya yang punya hajat ya, ini yang ibu-ibu yang anaknya sudah waktunya menikah, jangan tidur malam nisfu Sya'ban. Doakan pada Allah agar sebentar lagi datang lamaran. Insya Allah segera tembus. Entah Masjid Al-Ikhlas ini nanti acaranya apa nisfu Sya'ban ini. Apa diam-diam aja. Tapi gak apa-apa gak ke masjid, mungkin di rumahnya. Sebagian guru menganjurkan jangan di bawah atap biar gak ngantuk. Di mana? Mungkin di atas genteng begitu. Atau di atas loteng ya, atau di apalah biar gak ngantuk aja, kan malam-malam. Tapi kalau hujan ya bernaung, karena kehujanan nanti meriang gitu. Nah, artinya apa? Masa ulama salaf seperti itu. Kelompok salafi, sebagian saudara kita yang mengaku salafi itu gak salafi sebenarnya, salah fikir. Mengapa? Karena salafi yang hakiki itu betul saudara, sama dengan budaya masyarakat Islam Indonesia itu. Dan ini contoh lagi ya kontroversi kita dengan salafi. Sebentar lagi kan bulan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ini umat Islam selesai sholat tarawih biasanya baca niat bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati fardan lillahi ta'ala. Nanti saudara menjelang Ramadan orang-orang salafi dah bikin flyer. Dikirim ke grup-grup WA. Bacaan nawaitu shauma ghadin tak ada pada masa Nabi. Tak ada masa sahabat, tak ada masa ulama salaf. Kalau begitu kesimpulannya bid'ah dan haram.
Mereka ini kerjanya suka membid'ahkan. Gak bid'ah itu, karena puasa Ramadan memang wajib niat. Kalau gak niat gak sah puasanya. Rasulullah SAW bersabda, la siyama malam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari gak sah puasanya. Kita ini di masjid-masjid niat itu dibaca bareng-bareng untuk mengingatkan, biar gak lupa niat. Karena kalau lupa niat, besoknya puasanya gak sah, gak boleh makan lagi, gak boleh minum, harus seperti orang puasa. Karena teledor dia, sembrono dia. Ini orang membantu sesama agar berniat dibid'ahkan sama mereka. Gak ada kerjaan lain. Padahal membantu itu kan dianjurkan dalam Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu pada kebaktian dan ketakwaan. Jangan tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Ini kan membantu namanya. Enggak apa-apa seperti itu. Niat tolong menolong. Ya cuma salafi-salafi ini suka membid'ahkan. Kerjanya bikin gaduh di mana-mana. Mengapa? Mereka agak ngerti manhaj salaf sebenarnya bagaimana. Karenanya ini kita perlu jaga. Nah, saya rasa ini ya yang perlu saya sampaikan tentang bagaimana manhaj ulama salaf. Dulu dalam beramal dan memahami dalil-dalil agama. Artinya ya dalil yang disepakati di dalam agama, dalam hukum agama ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Karena yang disepakati ada 4, maka untuk menjaga kesinambungan dari generasi ke generasi, para ulama kita ini mengharuskan bermadhab. Karena orang dalam beragama harus punya guru, gak boleh dipahami sendiri, khawatir melanggar ijma'. Gak boleh dipahami sendiri. Nah, untuk menjaga sistem hubungan guru dan murid dengan sanad yang muttasil dari generasi kita pada generasi masa lalu, para ulama kita membuat sistem yang namanya mazhab. Makanya bermazhab. Salafi ini biasanya anti mazhab itu. Negeri kita dari dulu sejak awal disebarkan pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ini yang perlu kita pegang teguh. Kita tetap bersatu di dalam masalah ini. Insya Allah kalau kita bersatu, negeri kita akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan nanti menang. Entah apanya yang menang itu. Tahun berapa menang? Katanya ditunda 2025 katanya. Pokoknya negeri kita ini kacau saudara. Mengapa? Karena gak bermadhab mereka. Jadi kayak dagelan di negeri kita ini. Ada saja yang aneh-aneh itu. Kalau sebagian orang langsung marah-marah, saya gak marah. Santai aja. Ini dagelan. Entah kira-kira apa nanti itu. Apa saling marah, saling apa. Kan dagelan itu ada endingnya. Pasti ada yang marah di antara mereka. Kita gak perlu marah. Kita cukup ada di masjid, sholat, baca Quran, kajian agama yang benar, dah selesai. Kalau ada yang zalim, kita serahkan pada Allah. Biar Allah yang memberesi mereka. Akhirnya apa? Yang zalim-zalim saling tembak dengan kawannya kan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab.